Shalom anak-anak. Shalom. 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 Kurang semangat. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus dahsyat, luar biasa. Aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh sukacita karena Tuhan sudah memelihara SD Immanuel pada ulang tahunnya yang ke-12. Gimana tangannya 12? 12. Gini ya? 10 tambah 2 seperti itu ya. Nah anak-anak, mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau berucap syukur kepada Tuhan ya. Kita naikkan pujian sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian Gifted. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, atas segala penyertaan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dari awal kita naikkan pujian ini. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And terima kasih atas segala kebaikan-Mu, atas segala penyertaan-Mu terhadap kami semua, keluarga besar SD Immanuel. Dan rasa syukur ini kami naikkan kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. For us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Miss Ernie akan masuk di dalam doa pembukaan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan secara khusus bagi SD Immanuel. Sungguh hati kami limpah dengan syukur. Sungguh hati kami bersuka cita hingga saat ini Tuhan masih pelihara. Tuhan masih tolong SD kami sedemikian rupa. Itu semua karena kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami melalui ibadah kami, ibadah ucapan syukur kami karena pertolongan Tuhan buat SD Immanuel. Tuhan, kami akan mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama
berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, saatnya kita bersuka cita melalui pujian kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian dan kita bersuka di hadirat Tuhan. Kita katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia ikhlas sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Mari katakan Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia ikhlas sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi anak-anak katakan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan anak-anak, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat sebuah pujian. Haleluya. Kita mengagumi Tuhan kita Yesus Kristus karena Dia pencipta langit dan bumi. Belum pernah ada kasih seperti kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Belum pernah ada kasih
Terima kasih. Kita akan sambut firman Tuhan. Kepada hambanya saya persilakan. Oke, pagi anak-anak, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Sundoro Tanuwijaya. Nah, saya tidak ada hubungannya dengan Sun Gokong, jadi tidak ada relasi dengan Sun Gokong. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Anak-anak, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kalian untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur dan hormat kami. Kami memuji atas kebaikan Tuhan. Tuhan mengajar kami untuk bersyukur. Tetapi ajar kami ya Tuhan untuk mengerti mengapa kami bersyukur. Karena Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kota benteng yang teguh. Tuhan adalah tempat pertolongan kami. Kami mengucap syukur untuk segala janji dan jaminan yang Tuhan berikan kepada kami. Mari Tuhan berkati kami, berkati perenungan kami pada pagi hari ini. Inilah doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon, kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, kita diajar oleh Tuhan untuk mengucap syukur. Dan tema pada pagi hari ini kita bicara mengenai bersyukur kepada Tuhan. Tadi katakan di dalam ayat ini, ya, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Pertolongan Tuhan yang baik. Nah, anak-anak, kita mau lihat mengapa kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, diajar untuk mengucap syukur. Mengapa? Pasti ada alasannya. Apakah karena kita, ya, ada orang berterima kasih karena dikasih permen? Ada yang berterima kasih karena dikasih jajan? Ada yang dikasih hadiah? Nah, mengapa kita mengucap syukur? Mengapa kita bersyukur? Nah, kita melihat di dalam Alkitab, kita mengucap syukur karena ada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan ini dicari anak-anak oleh semua orang. Semua orang ingin selamat, semua orang ingin sehat, semua orang ingin sejahtera. Semua orang ingin, ya kalau boleh nggak boleh sakit. Kalau bisa nggak mau sakit, ya. Makanya di dalam masa pandemik ini banyak orang juga ketakutan. Karena apa? Sebetulnya takut mati. Siapa yang nggak takut mati? Tetapi di dalam kekristenan, Alkitab mengajarkan siapa yang percaya kepada Kristus, dia diberikan hidup yang kekal. Ada jaminan, ada persekutuan kembali dengan Bapa kita di surga. Nah anak-anak, kita melihat ya keselamatan yang diberikan kepada kita. Karena apa? Karena manusia jatuh di dalam dosa. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, waktu nenek moyang kita jatuh dalam dosa, sadar, dia lihat, lihat itu kamu telanjang. Dia lihat juga, kamu juga telanjang. Lalu waktu mereka mendengar langkah Tuhan, mereka sembunyi. Mereka cari daun,
buat cawat, mereka sembunyi. Nah, ini anak-anak, ada dosa. Dosa itulah yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Dosa itulah yang menciptakan manusia yang tercipta oleh Tuhan itu terpisah dengan penciptanya. Dosa inilah yang membuat manusia akhirnya saling menuduh, saling bertengkar. Nah, inilah keadaanmu dan keadaanku. Kita sudah jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya Alkitab mengatakan semua sudah berdosa. Waktu mereka mendengar langkah Tuhan, mereka ketakutan. Mereka langsung sembunyi dari Tuhan. Karena apa? Mereka sadar mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Mereka sadar mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka telanjang di hadapan Tuhan dan terhadap sesamanya. Nah, ini maka karena dosa, Alkitab mengatakan manusia itu tidak suka yang benar. Kalian dan aku juga gak suka yang benar. Itu sebabnya kita disekolahkan. Kenapa? Supaya mengerti kebenaran. Ayo kalau ditanya 2 tambah 2, pasti kalian bisa jawab, bukan? Tapi kalau kalian tak tanya, ayo 2 tambah 2 kali 2 kali 2 kali 4 kali 2 kali 3 kali 2, ayo berapa? Susah kan? Tetapi pasti bisa dihitung. Karena kita suka mencari kebenaran. Betulkah itu kebenaran? Ini kebenaran matematika. Tetapi Alkitab berkata, anak-anakku, bahwa manusia tidak ada yang cari Tuhan. Tidak ada yang suka yang benar. Tidak ada yang tidak berdosa. Semua sudah berdosa. Mereka tidak suka kebenaran. Coba ya, saya kasih contoh ya, anak-anak, ayo. Saya kasih contoh, termasuk miss atau mister yang ada. Kalau ditanya, ayo, aduh kok kurusan ya, apalagi missnya itu biasanya kalau ditanya, kalau dikasih tahu, miss kok kurusan, langsung senang. Kenapa senang? Padahal sadar loh, tidak kurus. Tetapi kok dia senang ya, ayo. Berarti dia suka yang benar atau yang nggak benar ya? Kalian kalau dikasih tahu, cantik, ganteng, pinter, seneng gak? Pasti seneng. Tapi kalian sadar gak? Sebetulnya kalian gak pinter loh. Kalian sadar gak? Bahwa sebetulnya kalian gak cantik atau gak ganteng. Ada yang lebih ganteng, ada yang lebih cantik. Tapi kenapa waktu kita dikasih tahu cantik, ganteng, pinter, kita senang? Ini artinya kita memang suka yang tidak benar. Kita kalau dikasih tahu, dengar, taat, harus tertib, harus kerjakan PR, kita nggak suka, bukan? Kita lah yang sukanya yang nonton santai, kita nggak suka kok yang benar. Inilah kondisimu dan kondisiku. Bahkan Alkitab mengatakan semua manusia sudah berbuat dosa, tidak ada yang mencari Allah. Semua manusia itu tidak ada mencari Allah. Walaupun dia beragama, sebetulnya dia tidak mencari Allah. Dia hanya menutupi kelemahannya diri. Dan kita orang Kristen diajar bahwa di dalam Alkitab bukan manusia yang cari Allah, tetapi ada Allah yang mencari manusia. Pada waktu nenek moyang kita jatuh di dalam dosa, anak-anak tahu tidak? Alkitab mencatat Allah mencari Adam. Adam, di manakah engkau? Jadi ada Allah yang mencari manusia yang berdosa. Ada Allah di sana mencari kita yang berdosa. Dikatakan Alkitab, Yesus Kristus datang untuk mencari milik Allah yang terhilang. Jadi anak-anak, engkau dan aku adalah orang yang terhilang. Engkau dan aku orang yang sudah berdosa. Tetapi puji Tuhan, ada Allah yang cari engkau dan aku. Maka dengar baik-baik ini, manusia yang sedang berdosa itu tidak mau cari Tuhan. Dia sukanya apa? Dia sukanya santai-santai.
Dia senangnya apa? Menyenangkan diri sendiri. Manusia yang berdosa tidak suka yang terang. Mereka suka melakukan kejahatan. Mereka melakukan kegarangan. Mereka melakukan kesombongan. Mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Mungkin engkau mengatakan, enggak kok, saya enggak melakukan. Saya enggak melakukan. Tetapi kita curi-curi waktu ujian, waktu ulangan, waktu kerjakan PR, kita ngintip yang lain, contoh yang lain. Nah, ini juga sudah merupakan kejahatan. Walaupun Miss dan Mister itu tidak bisa lihat, tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, anak-anak manusia yang berdosa itu maunya enak sendiri. Lihat aja kalau kalian punya makanan yang enak, mau bagi-bagi? Nggak mau, maunya sendiri. Bila perlu makannya nggak perlu ada yang tahu, makan sendiri. Karena apa? Mau menyenangkan diri sendiri. Itulah keadaanmu dan keadaanku. Itulah kamu dan aku, manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi anak-anakku dengar baik-baik, Alkitab mengatakan ada Allah yang turun ke dunia. Ada Allah yang menjadi manusia. Ada Allah yang menjadi seperti engkau dan aku, menggunakan tubuhnya. Tubuhmu dan tubuhku ini persis sama. Padahal dia adalah Allah yang tinggi. Bukan cuma itu saja, dia adalah Allah yang mau mencari dan mau menggantikan kamu dan aku. Kamu dan aku sudah berdosa. Kamu dan aku menjadi hamba dosa. Nah, itu lihat ya gambar deh. Kakinya dibelenggu. Manusia yang berdosa itu menjadi hamba dosa. Lihat itu ya gambarnya. Dibelenggu, dipasung, diperbudak oleh dosa. Nah, orang kalau yang dibelenggu oleh dosa, ayo seperti gambar itu kalian lihat ya. Seperti ini, kalian lihat. Itu kalau makan di mana? Di situ. Tidur di mana? Di situ. Maaf, BAK-nya di mana? Di situ. BAB-nya di situ juga. Jijik. Itulah orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu di hadapan Tuhan menjijikkan. Tetapi orang yang berdosa tidak sadar. Dia sedang diperbudak oleh dosa. Dia sedang diperhamba oleh dosa. Banyak orang main-main, dia pikir bisa kuasai dosa, tetapi tidak. Dia tidak bisa lepas dari dosa. Kasih contoh ya, kalau kalian bohong sama orang tuamu, ya toh kamu sembunyikan sesuatu, bohong. Lalu waktu ditanya, kamu kerjakan ini ya? Enggak kok, kamu bohong. Tetapi bohongmu kamu tutupi lagi dengan kebohongan yang lain. Kebohongan yang lain, kebohongan yang lain, kebohongan yang lain. Akhirnya kamu sendiri tidak bisa lepas dari jeratan, jebakan dosa. Akhirnya engkau diperbudak oleh dosa. Itulah Alkitab. Alkitab mengajarkan seperti itu. Kita diperbudak oleh dosa. Kita diperhamba oleh dosa. Kita menjadi hamba dosa. Kita dibelenggu. Tetapi puji Tuhan, itu sebabnya aku bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada Tuhan. Bukan cuma dia datang ke dunia mencari kamu dan aku. Bukan cuma dia datang hadir mencari engkau dan aku. Dia juga mati di atas kayu salib. Kenapa dia harus mati di kayu salib? Salahnya dia apa? Dia tidak bersalah. Dia tidak ada kesalahan. Dia tidak melakukan kesalahan. Tetapi kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Kenapa dia digantung di antara penjahat? Anak-anak, saya kasih tahu. Alkitab memberitahu kita bahwa dosamulah dan dosakulah yang sedang dia tanggung.
pemberontakanmu dan pemberontakanku yang sedang dia tanggung di atas kayu salib. Yesus tidak ditemukan kesalahannya, dia diadili, dia masuk pengadilan, tetapi tidak menemukan kesalahan satupun. Sampai hari ini semua orang mencoba cari kesalahannya Yesus, tidak ditemukan. Tapi pertanyaannya, kenapa ya dia matinya tragis? Kenapa matinya begitu mengerikan? Kenapa dia matinya begitu sadis, kejam? Anak-anak, saya kasih tahu, sebagai hamba Tuhan, Alkitab mengatakan seharusnya kamulah yang harus disalib. Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Upah dosa itu kematian. Upah dosa adalah murka Tuhan. Salib adalah gambar murkanya Allah. Anak-anakku, dengar baik-baik. Kalau papa mamamu murka, perasaanmu bagaimana? Waktu papa mamamu murka, kamu takut bukan? Takut, papa lagi marah, mama lagi marah. Anak-anakku, dengar baik-baik. Yang marah di dalam Alkitab katakan itu adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Kalau Tuhan marah, siapa yang bisa sembunyi? Kalau papa mamamu marah, guru-gurumu marah, kamu bisa sembunyi. Tapi kalau Tuhan yang marah, kita sembunyi di mana? Tak bisa. Maka seharusnya engkaulah dan aku yang ada di atas kayu salib itu. Tetapi Kristus justru mati menggantikan engkau dan aku. Anak-anakku, Yesus dikatakan, kamu yang katanya bisa menyembuhkan orang, kamu yang katanya bisa membangkitkan orang, ayo coba turun dari kayu salib. Oh, anak-anakku, dengar baik-baik. Kalau Yesus mau turun dari salib, gampang. Yesus sudah turun dari surga ke bumi, masa turun dari salib aja nggak bisa? Kalau Yesus menggunakan kekuatannya, ya, dia keluarkan kekuatannya, lalu pakunya bisa keluar, pakunya keluar, dia turun dari salib. Bisa nggak? Gampang sekali. Tetapi kalau Yesus Kristus turun dari salib, engkau dan aku binasa. Kalau Kristus turun dari salib, engkau dan aku menghadapi murkanya Allah. Tetapi Yesus, dia tidak turun dari salib. Sampai akhirnya dia mengatakan, sudah selesai. Nah, anak-anakku, Kristus menggantikan engkau dan aku, memberikan pengampunan, memberikan pendamaian. Engkau kembali kepada Bapa. Aku dan engkau boleh memanggilnya dia, Bapa kami yang di surga. Dulu kita adalah musuhnya Allah, sekarang menjadi anak-anaknya Allah. Dulu kita di dalam kegelapan, sekarang ada di dalam terangnya yang ajaib. Dulu adalah orang yang harus dihukum, dimurkai oleh Allah, sekarang menjadi ahli warisnya, menjadi anak-anak Allah. Inilah kita bersyukur, anak-anak. Karena inilah kita mengucap syukur. Maka tadi pemazmur mengatakan, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah kekuatanku. Teman-teman, anak-anak, engkau lihat ya, Spider-Man. Tahu Spider-Man kan ya? Pasti tahulah ya kalian ya. Spider-Man, setiap kali ada orang yang lemah, dia datang, dia menolong. Tetapi Spider-Man tidak pernah memperlihatkan wajahnya. Dia selalu sembunyi. Waktu ada yang ditolong, oh Spider-Man, thank you. Who are you? Dia hanya mengatakan, I'm just a Spider-Man. Lalu dia pergi, lagi. Dia tidak menunjukkan wajahnya. Batman, Superman, siapa lagi?
siapapun ya, superhero tidak pernah tunjukkan wajahnya. Tetapi Allah kita yang diajarkan dalam Alkitab, dia menyatakan dirinya, akulah Tuhan Allahmu, akulah Allah, akulah pencipta langit dan bumi, dan aku pendamai, pengampun. Inilah sebabnya kita bersyukur. Anak-anak, mari kita bersyukur untuk pendamaian yang Tuhan sudah beri. Mari kita berdoa. Mari kita tutup mata. Saya ajak kalian berdoa di rumah kalian masing-masing. Sebelum saya berdoa, sambil kalian tetap tutup mata, tunduk kepala. Sebagai hamba Tuhan, saya mau bertanya kepada kalian. Dengar kalimat pertanyaan saya baik-baik ya. Anak-anakku, dengar baik-baik pertanyaannya. Jangan sembarangan menjawab, tetapi dengar kalimat saya baik-baik. Siapakah di antara kalian yang kali ini berkata, Tuhan, aku orang yang berdosa, aku tidak mengucap syukur, aku mohon belas kasihan-Mu, jadikan aku anak-anak-Mu. Melalui Yesus Kristus, aku mau Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosaku Tuhan. Siapa di antara kalian yang berkata seperti ini? Saya harap engkau mengangkat tanganmu dengan tetap sikap yang berdoa. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Pertanyaan saya yang kedua, dengar baik-baik pertanyaan saya. Siapakah di antara kalian yang waktu engkau mendengar, engkau berkata, Tuhan, aku bersyukur untuk pengampunan-Mu. Tuhan, aku bersyukur untuk keselamatan yang Kau beri. Mulai sekarang, aku berjanji mau menjadi murid-murid-Mu, membaca firman-Mu, berdoa setiap hari. Siapa di antara kalian yang berkata seperti ini? Angkat tanganmu dengan tetap sikap berdoa. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Pertanyaan saya yang ketiga, jangan sembarangan menjawab, pikir baik-baik, dengar baik-baik, baru engkau jawab. Jangan sembarangan menjawab. Siapa di antara kalian yang berkata, Tuhan, aku bersyukur untuk keselamatan. Aku bersyukur untuk pengampunan yang Engkau beri. Kalau Tuhan berkehendak, pakailah aku menjadi hamba-hamba-Mu. Pakailah aku menjadi pekabar Injil, pemberita firman, pendeta, vikaris, ataupun Tuhan mau pakai aku dimanapun aku berada, pakailah aku. Aku mau menjadi hamba-Mu. Siapa yang berkata demikian? Angkat tanganmu. Gak usah takut. Pada waktu aku usia 15 tahun, aku juga berkata hal yang sama. Dan hari ini, aku di depan engkau masih diberi kesempatan melayani Tuhan. Tuhan terus akan pimpin dan pelihara. Angkat tanganmu. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas keselamatan yang Engkau beri, atas pengampunan yang Engkau anugerahkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Engkau yang sudah menyatakan diri-Mu melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Engkau yang tidak berdosa, dijadikan dosa karena pemberontakan kami. Ampunilah aku Tuhan,
terimalah aku sebagai murid-Mu. Berikan aku Roh-Mu yang kudus, untuk aku boleh terus membaca firman-Mu, berdoa setiap hari, mengingat firman-Mu di dalam hati, pikiran, segenap hidup kami, sehingga orang boleh melihat aku, melihat Kristus di dalamnya, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Bapa di surga, kalau Tuhan berkehendaki, pakailah aku menjadi hamba-Mu. Pakailah aku menjadi pemberita firman, pekabar Injil, dimanapun, kapanpun. Ini aku ya Tuhan, pakailah aku. Terima kasih Tuhan, untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar, untuk berita yang boleh kami tangkap. Kami mau belajar mengucap syukur senantiasa. Apapun yang kami hadapi, kami mau mengucap syukur, karena Tuhan kekuatan, Tuhan kota benteng, Tuhan keselamatan kami. Ada jaminan yang pasti di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita masuk di dalam doa berkat. Mari kita sama-sama sekali lagi menghadap Tuhan melalui doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami memuji Tuhan untuk berkat-Mu. Mohon berkat Tuhan untuk orang-orang tua kami, untuk sekolah kami, untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai melalui guru-guru kami, memperlengkapi kami, untuk yayasan, untuk Bali, untuk negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, boleh memberkati, menyertai, mulai daripada pagi hari ini sampai Kristus datang. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.